Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Terima kasih kepada Bapak Ivan dan Ibu Nuri yang telah hadir pada kesempatan kali ini, dan alhamdulillah kita telah diberikan kesehatan ya pada kesempatan kali ini. Ya, Ibu. Ya, pada kesempatan kali ini saya sebagai observer akan menanyakan kepada Bu Nuri ya sebagai coach pada hari ini. Yang saya ingin tanyakan Bu Nuri yang pertama yaitu kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam kegiatan coaching pada kali ini, Bu? Saya ingin menanyakan apa sih tujuannya dan bagaimana permasalahannya dan bentuk kegiatannya ke depannya seperti apa. Oke. Untuk kompetensi yang spesifikasinya seperti apa, Bu? Kompetensinya mungkin solusi dari kompetensinya itu tertuju pada kehadiran penuh ya, Bu ya. Oke. Lalu? Ya, yang tertuju pada alur tirta itu biar terhadap kehadiran penuh dan mendengarkan dan rencana ke depan apa yang akan dilakukan pada untuk coaching tersebut. Ya, Ibu. Dari kegiatan coaching ini, indikator apa yang ingin Ibu capai? Indikatornya saya ingin permasalahan ini bisa dipecahkan dan bisa menjadikan suatu pelajaran ke depannya itu harus seperti apa gitu. Oke Ibu, saya rasa cukup ya dari pemaparan yang tadi Ibu sampaikan, dari tujuan ataupun yang ingin Ibu harapkan dari kegiatan coaching ini. Silakan untuk dimulai kepada Bapak Ivan sebagai coach dan Ibu Nuri sebagai coach, dipersilakan. Baik Bu Masama, terima kasih Bu Masama. Assalamualaikum Pak Ipan. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya Pak Ipan hari ini? Alhamdulillah baik Bu, baru selesai ngajar nih. Ya, baru selesai ngajar ya Pak Ipan ya? Mohon Bagaimana Bu. keadaan anak-anak? Sehat? Ya, seperti biasa, alhamdulillah anak-anak semuanya aktif, rajin, dan ya ada satu yang tidak datang karena kebetulan sakit. Hadir. Oh, jadi Pak Ipan tuh satu rombelnya berapa sekarang tahun ini? Saya itu 8. Oh, jadi 8 ya? Ya. Melebihi ya Pak Ipan ya? Ya, saya 8, melebihi dari, ya nggak apa-apa ya Bu. Ya, pasti bisa diatasi sama Pak Ipan lah. Iya Bu, makasih Bu, kebijakan. Iya, iya. Ada kendala nggak Pak Ipan selama Pak Ipan melakukan pembelajaran? Apa kendala yang lain gitu yang Pak Ipan hadapi? Iya Bu, kendala yang saya hadapi ketika pembelajaran sekarang yang paling mendasar bagi saya itu adalah orang tua yang punya ekspektasi tinggi terhadap anaknya Bu. Jadi seolah saya itu menjadi pertanyaan ke diri saya, apakah memang saya yang tidak bisa. Wah, gile Bu Masama. Tidak seperti itu Pak Ivan ya. Bu Masama, Bu, bentar Bu. Nanti dilanjutkan Bu. Dia yang observer gitu Bu. Oh iya ya benar. Kan materinya dia. Sinyal ya. Sinyal. Mudah-mudahan kita tunggu bentar ya. Ya, sok mangga. Ya udah masuk lagi. Kelempar ya Bu Ama ya? Iya. Baik Pak Ipan, kita lanjut ya. Pak Ipan menghadapi suatu kendala dan kendala tersebut
apa Pak Ipan bisa pecahkan atau ada solusi lain bagaimana seharusnya diri Pak Ipan tuh harus seperti apa gitu? Nah, jadi kan saya itu ya Bu ya, telah mengajar dengan baik sesuai dengan kurikulum begitu kan. Tapi ini ada dua orang tua siswa yang mengharapkan anaknya itu bisa baca tulis Bu, sedangkan jangan untuk baca tulis, ngomong aja anaknya masih belum lengkap huruf angka yang Ya, keluar dari mulutnya. Terus menulis juga masih perlu dipegang begitu Bu. Dan saya juga baru megang kan baru semester ini ya Bu ya. Bukan dari semester dari dulu-dulu, dan anaknya baru masuk juga gitu Bu. Memang sih pindahan dari SD ya Bu ya, SD inklusi gitu kan. iya, iya, iya. Ketika Pak Ipan melakukan sesuatu, apakah di dalam diri hati Pak Ipan, saya sudah berhasil belum gitu? Apa yang saya inginkan gitu loh Pak Ipan. Nah, iya itu Setelah Bu. solusi itu yang solusi yang Pak Ipan lakukan gitu dari permasalahan Pak Ipan yang hadapi. Ya Bu, itu maksudnya di sini solusi tadi itulah yang setelah saya coba cari tapi tidak ketemu-ketemu Bu gitu. Jadi saya itu tidak tahu gitu kan. Jadi saya menilai diri saya ini gagal gitu kan, karena tidak mampu membuat anak ini berhasil, tapi udah semaksimal Tidak ada mungkin. suatu kegagalan Pak Ivan, di Ya mana Bu. ketika kita masih bisa berusaha dan berusaha terus ya Pak Ivan gitu kan. Karena ketika kita mendapatkan sebuah tantangan dan suatu pemecahannya juga ada di diri kita gitu kan Pak Ipan ya. Adakah solusi lain yang Pak Ipan lakukan setelah ini, setelah apa yang Pak Ivan lakukan, ada nggak Pak Ivan program lain gitu yang Pak Ivan lakukan? Ya paling mungkin kedepannya itu mohon bantuan ibu juga nanti ya, ketika memang di rapat dengan orang tua disampaikan juga, mohon ibu bahwasanya ketika anak baru masuk itu syarat utama dia masuk itu tes IQ-nya Bu. Iya. Jadi tes IQ itu menentukan sejauh mana kemampuan anak begitu kan. Ada kemarin ada satu orang tua siswa yang dia kekeh anaknya itu tidak Down syndrome katanya kan. Anaknya itu tidak DS, tapi ketika saya minta, Bu, coba tes IQ-nya begitu kan. Langsung tes IQ mandiri ke Serang dengan biaya sendiri, emang itu kewajibannya dia gitu kan. Di sana disampaikan oleh psikolognya ya seperti itu, bahwasanya anak itu umurnya 10 tahun tapi kemampuan IQ-nya masih di umur 3 tahun begitu. Ya itulah suatu tantangan dari guru SKH ya Pak Ipan ya. Iya Bu. Saya juga di sini sebelum ke SD ini, ke SD lain juga ada beberapa SD inklusi yang yang menjadi kewenangan saya untuk saya pertanyakan bagaimana perkembangannya gitu kan. Kenapa dibagi SD inklusi? Karena tidak harus semua dibobotkan kepada SKH ya Pak Ipan ya. Iya Bu. Nah gitu, jadi dibagi SD inklusi di SD negeri gitu kan. Rencana Pak Ipan ke depannya seperti apa? Ya, itu rencana saya ingin mengajak para orang tua untuk yang baru masuk anaknya itu membawa surat keterangan psikologi, terutama tes IQ seperti itu, sehingga ketika tes IQ-nya itu telah selesai dilaksanakan dan hasilnya diketahui, mudah-mudahan nih anak tersebut orang tuanya sadar akan batas kemampuan anaknya sehingga tidak memaksakan lagi, dan terutama tidak tidak menilai kita sebagai guru itu gagal dalam menghadapi anak begitu. Iya, mudah-mudahan ya Pak Ipan ke depannya rencana Pak Ipan, apa yang diharapkan Pak Ipan bisa merubah semuanya dan bisa menjadikan anak-anak didik Pak Ipan itu berhasil Amin. dalam uh,
program kurikulum sekarang ya Pak Ipan ya, kurikulum Merdeka ya, di mana kita mengacu pada profil Pancasila ya Pak Ipan ya. Baik. Mudah-mudahan juga Pak Ipan sesuai dengan visi Pak Ipan, misi Pak Ipan gitu, ingin mensukseskan murid-murid Pak Ipan gitu kan, menjadi yang terbaik juga ya Pak Ipan ya. Iya, Bu. Itu kita sama-sama berdoa saja, mudah-mudahan semuanya berhasil dan tidak ada halangan, lancar ya Pak Ipan ya, sesuai apa yang diharapkan. Baik Pak Ipan, saya tidak bisa lama-lama ya, karena saya juga ada tugas lain ke SD lain gitu kan. Mungkin pertemuan kita cukup sampai di sini dulu ya Pak Ipan. Besok atau lusa ketika saya datang lagi Pak Ipan jangan merasa bosan. Dan jangan merasa, Ibu Nuri kesini lagi. Nah, kita sharing ya Pak Ipan ya gitu kan. Baik Pak Ipan ya. Assalamualaikum Pak Ipan. Bu, sudah membantu saya dalam masalah ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Nuri dan Pak Ipan yang telah melakukan coaching pada hari ini. Ya, selanjutnya saya mau bertanya dulu kepada Ibu Nuri ya, Bu Nuri ya, sebagai coach pada hari ini. Pertanyaan saya yaitu, apa yang telah Ibu lakukan tadi pada saat coaching terhadap Pak Ipan untuk mencapai pengembangan dari masalah yang tadi Pak Ipan hadapi? Saya memberikan inspirasi bahwa ketika dia melakukan sesuatu, jangan ada patah semangat, Bu, untuk mewujudkan dan mensukseskan murid-murid yang dia didik saat ini, gitu. Ya, tadi pun sudah ada beberapa solusi ya dari Pak Ipan ya. Salah satunya juga katanya apa tadi? Orang tua harus membawa tes psikologi ya, atau tes IQ apabila mau memasukkan anaknya. Iya, beberapa cara sudah dilakukan baik oleh Pak Ipan untuk tercapainya visi misi Pak Ipan sendiri gitu, Bu. Oke. Bu Nuri, selanjutnya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan setelah Ibu melakukan coaching tadi yang telah dilakukan bersama Pak Ipan? Saya ingin mengembangkan kompetensi coaching ini sesuai dengan alur tirta. Ya, yang seperti dengan apa itu, tirta. Bu? Ya, kehadiran penuh, itu mendengarkan aktif dan rencana ke depannya sesuai dengan tanggung jawabnya. Oke. Terima kasih Ibu Nuri dan Pak Ipan ya. Ibu, mudah-mudahan apa yang kita harapkan semuanya bisa tercapai sesuai dengan harapan dan tujuan kita ya. Mungkin cukup sekian kegiatan coaching dan observasi saya kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.